Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini aku sampai di daerah Jakarta Utara. Kemarin viral banget berita mengenai ada perempuan yang dianiaya oleh orang tidak dikenal hingga pelopak matanya itu sobek, guys. Ini beritanya dan informasinya. Nah, itu dia. Jadi ini benar-benar yang nggak diduga banget. Seorang mahasiswa pulang kuliah ternyata mendapatkan tindak kekerasan yang padahal nggak kenal itu siapa gitu. Ini viral loh di Instagram, sampai beberapa ribu komentar. Makanya aku mau wawancara dari pihak korban. Buat kalian penasaran, ikutin terus, guys. Aku bersama dengan Mbak Dinda. Dinda. Mbak kuliah di mana? Kuliah di STIH Painan di Serang. Oh, di Serang. Nah, ini viral banget ya, Mbak, berita di Instagram. Boleh diceritain nggak, Mbak, kronologisnya gimana sih? Kronologisnya kan jadi tuh aku pengen beli makanan ya kayak itu sekitar jam 10 malam. 10 malam. Nah, dari arah rumah aku itu aku mau ke arah seberang di Tanjung Priuk karena kan di sini masih Cilincing ya kayak ke arah Tanjung Priuk di pertengahan jalan. Itu aku dari jauh udah ngeliat gerombolan yang pelaku itu. Dia itu tiga motor, 5 orang, 2 motor berboncengan, 1 motor sendiri. Nah, yang sendiri itu si pelaku yang mukul. Gitu. Emang mau ngerampok atau gimana? Aku kurang tahu kalau mau ngerampok atau enggak, tapi nanti pas di TKP mereka pada memprovokasi untuk ngambil kunci motor gitu. Jadi di pertengahan jalan aku kan mau lewat ya karena kan ada dua bahu jalan ya kayak di sebelah kiri itu ada mobil berhenti, di sebelah kanan itu mereka yang ngalangin jalan. Di situ di belakang mereka juga ada mbak-mbak juga yang naik sepeda listrik. Di situ mbak-mbaknya juga udah nge-DM aku bilang dia juga saksi juga. Udah saat itu aku klakson nih mereka. Aku klakson langsung aku salip. Mungkin kalau orang-orang seperti itu ngiranya aku nyalip, aku nantangin ya kayak. Jadinya pas aku nyalip itu mereka langsung ngejar. Langsung ngejar, langsung teriak-teriak. Teriak apa? Teriak, woi ngapain klakson-klaksonin gitu. Udah teriak kayak gitu. Aku dikejar sampai TKP di Jalan Cibanteng 1. Tapi sebelum aku masuk ke Gang Cibanteng 1, itu aku dengar samar-samar di belakang mereka teman-temannya itu yang 3 motor itu suruh berpencar. Jadi biar aku nggak lolos gitu. Jadi biar sampai ujung gang aku tetap ketangkap sama mereka. Jadi yang ngikutin aku 1 motor, 2 motornya lagi di beda jalur. Udah di beda jalur sampai di TKP sebelum keluar Gang Cibanteng itu motor aku dipepet, Kak. Dipepet sampai aku mau ketiban, mau jatuh. Yang mau jatuh, jadi aku mikir daripada aku jatuh ya kayak aku berhentiin motor tuh. Aku berhentiin motor, dia sambil ngomong juga, lu kenapa
Tapi aku posisi lagi masih di motor belum di standar, belum dimatiin, sambil aku nengok ke belakang. Jadi kan posisi motor aku ini motor iya motor dia. Jadi aku sambil megang stang sambil nengok ke belakang. Aku nanya kenapa ngikutin, terus dia bilang lah lu kenapa nggak suka sama gua klakson katanya gitu. Terus kata aku lah itu kan jalan umum, maksud aku tuh itu jalan umum dan aku juga lagi buru-buru karena udah malam kan kayak udah jam 10. Mas sendirian banget itu? Sendirian banget. Oke, terus? Udah dari situ mereka si 2 orang itu yang ngomong tuh yang nyetir, yang dibonceng diem aja. Dia tetap bilang, lu kenapa nggak suka sama kita, katanya gitu. Kamu jawab apa? Aku jawab itu, ya lu kenapa naik motor di tengah jalan gitu loh, maksudnya kan kita kan mau lewat ya, kita klakson, maksud kita tuh buat minggir gitu. Nah pas aku salib malah merekanya yang nggak terima. Udah kayak gitu, nggak lama dari aku cekcok nih sama si 2 orang ini, si pelaku utama sama temennya datang dari arah depan datang. Si pelaku utama berhentiin motor di depan motor aku, yang satunya lagi nyerong di motor samping. Nah udah kayak gitu si pelaku ini turun matiin motornya dia, terus langsung jalan ke arah aku. Langsung temennya tuh memprovokasikan untuk ngambil kunci motor. Sangkainnya aku mau kabur. Kata dia ambil kunci motor ya, ambil. Udah kayak gitu kan, jadi aku berebutan ya kayak berebutan sampai kunci rumah aku juga jatuh. Aku nggak tahu sampai jatuh gimana, itu aku udah nggak hirauin ke kunci rumah. Di situ udah berebutan, aku ngelirik ke kiri temennya yang berhenti di arah serong aku itu ngerogoh-rogoh dashboard motor. Di situ ada HP aku. Nah, udah ngerogoh kayak gitu, aku ngambil juga. Dia ngerogoh nggak dapet, jadi udah aku duluan ngambil. Udah gitu nggak lama aku cekcok sama si pelaku. Si pelaku, kata dia, weh lu kenapa sama temen gua, katanya gitu. Maksudnya kenapa sama temen gua, tadi kan aku sempet debat tuh ya, lu kenapa sama temen gua. Terus aku giniin lah, kan gue mau jalan, itu kan jalan umum, terserah dong gitu. Lagian lu kenapa jalannya di tengah jalan gitu kan. Terus dia tetap ngulangin kata-kata, lu kenapa nggak seneng, kenapa? Nah terus udah kayak gitu kan dia sambil ngomong nggak seneng itu sambil majuin muka ya kayak majuin muka. Aku nginiin mukanya dia gitu, menghindar. Nah si teman-temannya ini ngeprovokasiin lagi, katanya weh main tangan, katanya gitu, weh main tangan gitu. Nah terus udah dari situ langsung aku dipukul. Dia ngepelin tangan kosong. Pukulan pertama mata aku udah nggak kelihatan apa-apa, udah rabun semuanya. Tapi aku sempet minta tolong ke bapak-bapak di belakang. Aku nggak tahu itu tukang atau apa, mereka lagi mindahin barang bangunan. Udah kayak gitu aku minta tolong, di situ juga bapak-bapaknya udah ngusir, maksudnya udah ngapain sih, pada ngapain di sini, sono pada pulang gitu. Udah kayak gitu aku nengok ke depan lagi, dia mukul lagi yang kedua kalinya. Dia ngomong anjing lo gitu. Nah udah pukulan kedua itu langsung berdarah. Aku di situ nggak ngeh kalau sampai robek ya, kayak aku kira cuma berdarah di bola matanya aja atau apa.
ternyata pas diperiksa itu emang sobek. Nah, udah kayak gitu, kacamata aku juga pecah, terus juga pemandangannya udah nggak jelas. Di situ aku udah ngelihat pakai mata kanan aja, yang mata kiri aku udah nggak ngelihat sama sekali. Udah dari situ baru mereka sempat bakar rokok dulu. Mereka sempat bakar rokok, terus ngeliatin aku sambil minta tolong ke orang. Maksud aku tuh tolong fotoin pelakunya biar aku bisa gampang lapornya. Dan untung aja aku masih ngeh megang HP ya Kak, jadi aku langsung buka HP, buka kamera, langsung aku foto itu pelakunya. Karena aku minta tolong foto sama warga, nggak ada yang mau bantu, nggak ada yang mau bantu. Mungkin mereka takut atau gimana ya, aku juga nggak ngerti juga. Tapi di situ juga ada ibu-ibu yang saksi. Aku dari awal kejadian aku sampai ke TKP itu ibu-ibunya tetap diem aja, cuma ngeliatin. Mungkin emang nggak mau jadi sangkut paut atau gimana ya, kayak gitu. Terus udah kayak gitu, dari situ aku langsung dikasih minum sama tisu karena kan darah sampai ke celana ya Kak. Itu langsung aku dikasih tisu sama minum, dan mereka di situ pengguna jalan juga udah rame juga, dan mereka langsung pada pergi. Udah pada pergi, pada kabur takut ya? Pada kabur takut. Dia bilang di Polres katanya mau bantuin aku. Terus yang aku foto itu dia bilang katanya enggak kok, enggak takut. Pas di foto dia maksudnya nyerahin diri gitu, nih foto. Kenapa dia bilang kayak gitu? Tapi di foto aku itu kan aku foto live ya kayak itu dia menghindar. Aku minta tolong foto warga, papa tolong foto gitu kan, pada nggak mau. Dia dari ngebakar rokok kayak gini dia sambil ngehindarin gitu, dia nggak menyerahkan diri sama sekali. Udah dari situ mereka kabur, aku langsung ke rumah sakit Koja. Itu aku diantar sama pengguna jalan juga, mas-mas. Sebelum dari rumah sakit aku istirahat di rumah warga, jadi motor aku ditaruh di rumah warga. Udah dari rumah sakit langsung aku bikin laporan Kak, bikin laporan ke Polres. Yes, sebentar, azan dulu ya. Nah, terus udah gitu, setelah itu aku bikin laporan polisi. Besoknya aku ditelepon oleh pihak Polresnya. Karena udah rame juga ya beritanya? Udah rame. Karena kenapa aku viralin Kak, itu tuh susah nyarinya. Mereka, teman-temannya, tetangganya atau siapa pada ngumpetin semua. Pertama aku bikin story di IG aku biasa, tapi itu IG aku masih private, belum viral ya? Belum viral. Itu masih teman-teman terdekat aku aja yang lihat. Aku nanya juga teman-teman terdekat aku, nggak ada yang tahu juga. Tahu juga simpang siur, ada yang bilang tinggalnya di sini, ada bilang tinggalnya di sini gitu. Jadi kan aku karena penasaran juga ya, ini orang mana gitu maksudnya. Akhirnya diviralin di Instagramnya Jakarta Utara? Iya, Jakut Info. Oh, Jakut Info. Terus? Jadi aku nge-DM admin, aku tag semua story aku. Alhamdulillah banget di notice, iya, direspon sama dia, langsung di-post. Dari di-post itu kayaknya di-post jam 10 pagi ya kayak. Dan aku ditelepon dari Polres itu jam setengah 5 sore. Iya, itu udah viral banget. Terus aku langsung diajak sama tim polisi buat nyari si pelakunya. Gitu. Terus akhirnya dapat? Pertama dapat 3 dulu, dan itu pun kita nyari rumahnya nggak terlalu jelas Kak. Dia bilang di rumah ini, orang-orang bilangnya ini rumahnya, nanti ke gang sebelah orang-orang bilang ini rumahnya gitu. Jadi kita
Nyarinya itu agak lama. Oke. Agak lama, kita sampai jam setengah 11 malam dari jam abis isya. Dari abis isya kita selesai jam setengah 11 malam. Itu pun kita ketemu karena diajak sama teman-teman tongkrongannya. Oke. Jadi dikasih tahu tempat-tempat biasa mereka Yang dia nongkrong? nongkrong. Dapat lah tuh 3. Dapat 3. Terus habis itu? Udah dapat 3. Ngaku nggak dia? Ngaku. Pertama dia bilang katanya aku bikin laporan palsu. Pak, bohong tuh Pak, bikin laporan palsu gitu, bikin laporan palsu. Mereka masih menyudutkan aku yang menangkis muka gitu loh. Bilang Padahal kamu kan perempuan, nggak mungkin juga berani. Iya gitu. Nah, mereka bilang katanya itu laporan palsu Pak. Terus mungkin sama busernya juga dibilang nanti aja dijelasinnya di kantor polisi gitu. Makanya mereka langsung dibawa. Untuk yang si pelaku utama itu kita masih kurang jelas ya infonya pas nemuinnya. Soalnya pas besokannya temen saya bilang katanya si pelaku utama ini diumpetin di rumah temennya. Inepin di daerah sekitaran deket rumah dia juga. Di mana? Di mana ya? Pokoknya deket mana sih? Masih Jakarta atau? Masih Jakarta. Dan alibinya katanya si pelaku utamanya itu dibawa ke Bogor. Nah pas waktu malam itu kita juga nanya ke tetangganya bilang si pelakunya ini dibawa cowoknya nggak tahu kemana. Oh ini cewek ya? Cewek semua. Cewek semua dan masih kelas 10 SMA. Oh, pelakunya cewek semua? Cewek semua, masih di bawah umur, kelas 1 SMA. Motifnya apa katanya menganiaya tetap dengan klakson itu, Mbak? Nggak tahu karena pas aku kemarin BAP, aku cuma ngeliat anaknya doang dan dia cuma minta maaf doang, belum ngejelasin motif utamanya apa, kayak gitu. Tapi sampai detik ini belum tahu motif utamanya apa? Belum tahu. Karena kan aku cuma ke kantor polisi, cuma ditanya kronologi lagi sama ngelihat anak itu doang kan. Terus juga udah minta maaf kayak gitu. Tapi kamu tetap mau proses jalan? Iya, proses. Kamu bilang sama polisinya? Oke. Bilang proses. Terus kata polisinya? Kata polisinya nanti dihubungin lagi gitu. Jadi mereka tetap diamanin dulu. Oke. Berarti 3 ya? Tinggal sisa 2? Tadinya 3 kan. Nah pas satunya ini dia yang bilang diinepin di rumah temennya. Aku dikasihnya Sherlocknya doang, cuma aku nggak tahu jalannya apa. Tapi aku langsung kirim ke tim busernya. Pas aku kirim ke tim busernya, itu aku kirim sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Okay. Nah 3:30 itu aku udah dikabarin pelaku utama udah ketemu. Oh udah ketangkep? Udah ketangkep. Okay. Udah ketangkep, terus kemarin hari Jumat aku ke Polres lagi BAP, terus aku nanya, Pak ini pelakunya udah berapa orang gitu kan, karena setahu aku masih 4. Nah pas aku tanya katanya udah 5-5-nya udah lengkap. Oh gitu. udah lengkap, alhamdulillah. Tapi pas yang waktu pelaku keempat sama kelimanya itu aku nggak tahu mereka nemuinya gimana. Iya, pasti ada cara sendiri lah. Iya, karena mereka nggak ngasih tahu. Mereka ngasih taunya udah lengkap. Oke. Jadi sampai detik ini tanggal 25 ya? Tanggal 25 Iya, Desember kamu belum ketemu lagi sama pelakunya? Belum. Nanti akan dipanggil lagi kan? Mungkin nanti akan dipanggil lagi. Kapan kira-kira? Kita nggak tahu karena Nunggu panggilan. pihak polisinya bilang standby aja, kalau misalkan kita telepon suruh ke kantor, nanti baru Kamu ke datang? kantor. Oke. Iya. Pertanyaan aku, kamu akan damai atau lanjut? Aku lanjut. Oke. Walaupun keluarga minta maaf sama kamu, Iya. atau mungkin nanti akan ganti rugi. Tetap Aku mau lanjut? tetap lanjut. Karena aku kan udah berunding juga
juga sama keluarga yang lain, enggak cuma orang tua aku aja ya, kayak aku berunding juga sama om aku, sama tante aku, semuanya aku udah berunding, katanya lanjut aja karena kan ini parah ya, mungkin ya kita juga harus kontrol jahitan ke rumah sakit kayak gitu. Ini udah berapa hari sih? Dari tanggal 19. Udah 6 hari ya. Waktu pertamanya tuh parah banget sampai mata bengkak ya? Sampai Jadi di bagian bawahnya sobek. jadi kelopak mata atas ini udah agak mendingan, udah Iya, nggak kalau bengkak. yang ini yang bawah ya? Yang bawah bengkak, atas juga bengkak, jadi agak kecil gitu. Terus ini juga lebam yang di sini. Tadinya Jadi kamu pun itu nggak kenal sama ini orang? nggak kenal, Kak. Nggak kenal Itu sama sekali. gelagat lagi mabuk seperti itu bisa mengenali Kata nggak? teman-temannya emang suka mabuk. Terus sebelum aku SMA loh, kelas 1. sebelum aku viralin itu ada salah satu temennya bilang lagi mabuk kali, itu biasanya dia suka mabuk. Di daerah situ juga? Iya, di tongkrongannya gitu. Tinggalnya di daerah Jakarta Utara. Emang dari kata warga setempat sih, emang dia udah jagoan kampung, Kak. Oh, makanya nggak ada yang berani fotoin Iya, gitu ya? mereka tuh katanya suka malak-malak juga, katanya ya infonya Semua gitu. cewek gitu kan? Cewek Yang semua. cewek itu Semuanya cewek, emang cewek. dia berani malak seperti itu di kampung. Ada fotonya ya? Ada videonya yang pas dia lagi mabuk juga ada. Oh, oke. Lipat. Dia gila. Ih, tahun. Kacau. Bongkek. Ini. Kentang itu mah lagi lah. Terus semuanya lah. Caun. Gila. Apa tadi Mbappe aku mabok. Ini siapa? Cowok mana? Cegil. Cewek bugil. Guys, jadi itu laporannya udah jalan. Nanti aku coba ini ya, tanyain ya. Iya, Nanti iya, aku Kak. info kamu. Nanti coba kita tanya, karena ini udah viral banget di Jakarta Info. Jakut info, iya. Jakut Info guys di Instagramnya. Makanya kemarin pas dapat info minta bantu follow up untuk perkembangan kasusnya. Makanya aku bilang ya udah kita ketemu dulu gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada perkembangan apapun boleh info kita ya Iya, Kak. terkait kasus ini. Semoga sih walaupun di bawah umur tetap dapat tindakan yang yang setimpal ya Mas. Gitu aku nggak tahu sih kalau ini kan di bawah umur atau enggak. Bisa aja anak kelas 10 tapi umurnya udah dari 17 tahun, itu ada juga Ada gitu. juga hukum pidana untuk anak di bawah umur. Betul. Karena ini udah memang Kekerasan, penganiayaan. Bukan orang dewasa sih harusnya gitu. Betul, betul. Bukan anak di bawah umur banget, maksudnya yang 10 tahun atau berapa. Umurnya juga nggak tahu ya berapa. Setahu aku pas nanya sekitaran 15-16. Ada yang 17 katanya ya? Kurang Aku tahu, dapat Kak. info. Kurang tahu. Oh, oke. Jadi kisaran segitu lah ya. Iya, kisaran segitu. Jadi jagoan 5 orang itu jagoan kampung di daerah situ. Apa pesan kamu untuk pelaku? Semoga aja mereka dapat balasannya yang setimpal, biar kita sama-sama adil, biar kita sama-sama enak. Jangan suka main hakim sendiri, apalagi di pinggir jalan itu kan kalian juga nggak tahu ya, orang-orang yang ada yang suka, ada yang nggak suka. Siapa tahu ada yang nggak suka juga, kayak aku suka ngelaporin juga, tiba-tiba ngelaporin, kan kita nggak tahu juga nanti masalah lagi. Selesain baik-baik gitu harusnya ya, nggak pakai selesain kekerasan. baik-baik, nggak pakai kekerasan. Mungkin kalau dia nggak sampai mukul sampai berdarah begini pun aku akan nggak ya? akan melapor. Kenapa aku ngelapor? Karena udah sampai berdarah, sampai aku masuk rumah sakit, Kak. Mungkin kalau lebam aja itu nggak masalah ya, Kak ya, karena kan nggak ada istilahnya, ini kan udah cacat ya, Kak ya, kayak gitu. Dijahit soalnya. Udah dijahit. Mungkin kalau misalkan pukulan hanya lebam, aku masih bisa maklumin, tapi kalau
untuk sampai ada perubahan fisik itu harus diproses gitu. Mungkin kedepannya biar mereka lebih hati-hati lagi ya, biar bisa memilah yang baik sama yang enggak gitu. Jangan mentang-mentang mereka orang situ jadi seenaknya itu wilayah mereka misalkan gitu. Pembelajaran juga ya. Harapannya sama pihak berwajib? Semoga kasus ini bisa selesai dengan adil, aku adil dan keluarga aku juga adil, merasa semuanya tenang, damai, dan juga untuk pihak pelaku semoga mendapatkan hukuman setimpal. Mendapat hukuman setimpal biar mereka jadi bisa efek jerah ya? Jadi efek jerah biar bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi supaya nggak ngelakuin itu, ini satu korban belum tentu ntar nggak ngelakuin hal yang sama gitu ya Mas ya. Bisa jadi ya dia bisa melakukan hal lagi ke orang lain, besok lakuin lagi ke yang lain gitu, korbannya akan semakin banyak kalau tidak ada tindakan yang tegas gitu. Jadi semoga menjadi pembelajaran kita semua, berhati-hati dalam di jalan, apapun itu, naik motor, naik mobil sama aja. Karena buat aku bahaya itu ada di mana-mana. Tuh ya, menjadi contoh dan pelajaran untuk kita semua sama-sama. Oke, sekali lagi makasih ya Mbak Dinda ya. Nanti aku bantu follow up via WhatsApp, nanti aku info ya. Kak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian. Ini aku udah memfollow up apa yang kalian kemarin nge-tag ke aku untuk ditanyakan kasusnya. Jadi semoga sekali lagi Mbak Dinda bisa kembali sehat, pulih. Walaupun jujur itu jahitannya lumayan banyak, aku udah melihat gitu. Ya semoga bisa mentalnya ya. Iya. Karena kan trauma kan, nggak mungkin nggak trauma, itu pasti trauma. Naik motor pasti ada kekhawatiran, takut dan lain-lain gitu. Jadi semoga bisa pulih secara fisik dan juga mental ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.